Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da alladzi khassahu bi syafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan jamaah sekalian, saudara-saudaraku jamaah Masjid Al-Falah yang semoga selalu berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, puji syukur senantiasa mari kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita mampu melaksanakan segala kewajiban kita sebagai manusia di muka bumi ini. Semoga semua amal perbuatan kita bisa dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan balasan terbaik bagi kita semuanya sesuai dengan amaliah kita masing-masing. Salam dan salam semoga selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat, termasuk kita. Semoga kelak kita bisa bertemu dengan beliau dalam keadaan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tema yang penting untuk kita semuanya, dan ini juga tadi pagi disampaikan oleh guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin untuk menjadi penambah kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai rezeki ini sebenarnya sudah Allah tetapkan dan tidak akan tertukar dengan yang lain. Di dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali diantaranya yang kita bacakan, misalnya di dalam surat Az-Zariyat ayat 58, kemudian surat Hud ayat yang ke-6. Saya akan bacakan surat Hud dulu ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk membuat kita yakin, karena ini harus menjadi keyakinan bagi setiap orang mukmin, ya, orang beriman, orang muslim. Allah menyatakan, dan tidak satupun makhluk bergerak atau yang bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya, maksudnya tempat kediaman rizki itu di mana, dan tempat kediaman hamba itu di mana, atau makhluk yang melata atau yang bernyawa di muka bumi itu di mana. Artinya tidak akan tertukar. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya telah tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauhil Mahfuz. Kemudian di dalam surat Az-Zariyat ayat 58 Allah menyatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan ini kalau didawamkan di tengah malam gitu ya, ini bisa mempermudah untuk Allah menurunkan rezeki. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki, Dia mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi Allah mempunyai rezeki atau pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun dan amat kokoh. Artinya kokoh di sini teguh pendirian yang tidak bisa dirubah-rubah. Jadi dijelaskan di dalam ayat ini oleh Ar-Razzaq, ya, masalah Ar-Razzaq ini, yakni
berkaitan dengan sifat Allah yang lain, yaitu sifat yang kuat atau memiliki kekuatan, ya, kuatil matin, maha pemberi rezeki yang maha kuat, yang memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, dan kokoh artinya teguh. Kalau sudah diarahkan kepada sesuatu atau seseorang atau seorang hamba, nggak akan ada yang mampu untuk menghalanginya. Artinya Allah pemberi rezeki yang maha kuat lagi maha kokoh ini, ya, memberikan rezeki pada seluruh makhluknya yang tidak akan tertukar. Meskipun makhluknya itu tersembunyi di tempat yang tidak bisa dilihat oleh makhluk yang lain, Allah memberikan rezekinya sesuai dengan kadarnya yang telah ditetapkannya. Jadi jumlahnya pun tidak terhingga. Kita bisa bayangkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dalam waktu bersamaan itu harus makan. Betul ya Pak ya? Dalam waktu yang bersamaan dimanapun ya, dan itu miliaran manusia, semuanya harus makan dan semuanya terjamin rezekinya. Ya, ini adalah bagian dari keyakinan yang harus kita pahami sebagai muslim. Jadi tidak boleh bergantung dengan pemerintah, apalagi nih urusan pemerintah misalnya gitu ya. Ini tidak boleh. Jadi kita harus bergantung kepada diri kita sendiri dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menjamin. Ya, tidak mungkin tertukar. Jadi begitu. Kalau kita mengandalkan pemerintah, malah kadang-kadang dizalimi seringnya selama ini ya. Kita merasakan seperti itu. Ya, sudah punya usaha dan sebagainya, akhirnya banyak masalah ya. Ini saya tadi membaca medsos yang terakhir gitu ya. Ya, seorang imam masjid gitu ya di suatu daerah kemudian memiliki tanah yang bersertifikat atau yang hak milik, kemudian ternyata dijadikan pesakitan, malah sertifikatnya disita karena dikuasai oleh pengembang atau orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki banyak harta. Ini dunia terbalik-balik ya, sedang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi ini bagian dari nubuah yang pernah kita jelaskan, bagian dari nubuah bahwa sebelum terjadinya kemuliaan akan terjadinya kezaliman yang sangat semena-mena, ya, kezaliman yang sungguh sangat luar biasa, sehingga orang itu pengen mati, gitu ya. Dijelaskan oleh Rasulullah itu ketika kezaliman itu terjadi, lebih baik orang itu ingin mati, ya, tidak pengen hidup ketika itu. Artinya kezaliman yang sungguh sangat luar biasa. Jadi yang pertama, bahwasanya yang harus kita yakini bahwa rezeki itu dari Allah. Dan Allah yang akan memberikan, meskipun dihalangi oleh siapapun pasti akan sampai kepada kita. Ya, meskipun tentu jalannya juga melalui ujian dan cobaan. Jadi kalau kita lihat di dalam surat Hud tadi ya, jadi Allah mengetahui tempat penyimpanannya, ya, tempat kediamannya, ya, sehingga semuanya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang beriman harus yakin pula bahwa Allah membukakan pintu-pintu rezeki untuk diikuti atau dicari atau diusahakan. Jadi pintu-pintu rezeki yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk dicari dan untuk ditelusur ya oleh makhluknya dengan penuh kesungguhan dan keyakinan, serta ditelusur sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ruhul qudusi nafasa fi ram'i inna nafsan la tamuta hatta tastakmilu rizquha." Sesungguhnya Ruhul Kudus, yaitu Jibril alaihi salam, telah membisikkan atau memberitahukan kepada hatiku atau kepadaku bahwa setiap jiwa tidak akan dimatikan atau tidak akan mati sampai telah disempurnakan semua jatah rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wajmilu fit talab. Karena itu kata Rasulullah SAW, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perilaku kalian dalam meminta atau mencari rezeki itu. Fa innallaha, ya, jadi jelaskan di sini ya, fa innallaha la yudriku ma indahu illa bi ta'atih. Jadi jelaskan di hadis ini tadi, jangan sampai tertundanya rezeki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah, dengan berbuat zolim, ya, apapun juga yang disebut zolim itu maksiat, ya, karena rezeki yang ada di sisi Allah tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan ketaatan kepadanya. Jadi maksudnya yang Allah takdirkan itu sudah pasti rezeki yang baik, rezeki yang cukup, rezeki yang halal, yang pasti bermanfaat, yang diberkati, itu udah pasti ya.
Karena itu dijelaskan di dalam hadis ini tadi, jangan sampai ketika tertunda rizkinya itu kemudian mendorong kita sebagai orang beriman ya mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah, artinya melanggar hukum-hukum Allah yang tentu saja apabila hukum Allah dilanggar berarti melanggar hak-hak manusia yang lainnya. Karena rizki dari Allah, kata Nabi, yang ada di sisi Allah hanya akan dapat diperoleh ya, dengan ketaatan kepadanya. Nah, ini harus menjadi keyakinan sekali lagi. Nah, sehingga ketika rezeki tertunda bagi kita sebagai orang-orang mukmin, ini terutama anak-anak muda ya ini ya, jangan resah ya. Tapi kita harus berusaha dengan cara yang ditetapkan atau wasiatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, tidak boleh melanggar aturan-aturan yang disyariatkan. Ya, artinya jangan sampai bermaksiat. Nah, pintu-pintu rezeki itu ada 10 ya, dijelaskan oleh ayat Al-Quran maupun oleh hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi di antara 10 ini kalau kita memiliki pintu rezeki satu saja, insya Allah cukup ya. Jadi begitu. Nah, yang pertama rezeki yang diberikan Allah karena bekerja atau berusaha. Artinya memang kita bekerja dengan keahlian kita, dengan ilmu kita, dan dengan tenaga kita ya, yang kita usahakan. Dan ini adalah rezeki yang terbaik, yang berkah juga gitu ya. Sebab seseorang yang mencari rezeki dengan cara mengusahakannya, dengan jerih payahnya, dengan dengan keterampilan tangannya, itu rezeki yang paling utama. Ya, ini adalah bagian dari pintu rezeki. Jadi memang bekerja itu bagian dari membuka pintu rezeki yang paling utama atau yang pertama. Ya, kerjaannya apa saja? Apakah kerajinan, apakah membuat makanan dan sebagainya ya. Jadi ini pekerjaan, atau kita menjual jasa dalam arti kepintaran dan keahlian kita ya, dengan segala bentuk ilmu, pengetahuan dan teknologi yang kita punyai, kemudian dengan itu kita mencari rezeki yang halal. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadih. Tidak ada seorang pun yang memakan makanan yang paling baik ya, atau lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Nabi Daud ini seorang pengrajin, seorang penjahit. Ya, di dalam hidupnya, dalam riwayat, Nabi Daud ini adalah seorang penjahit baju, bahkan sampai bisa menjahit baju besi, ya, baju perang, ya, merakit baju besi, ya, untuk supaya tidak tembus panah dan tombak. Jadi ini adalah bagian contoh ya, bahwa Nabi Daud ini seorang pengusaha dan penjahit kerajinan tangan baju dengan berbagai macam jenis tentu saja. Nah, ini adalah contoh ya, seorang nabi pun ya, dia mencari nafkah, mendapatkan rezeki dari keterampilan tangannya sendiri. Dan ini sekali lagi rezeki yang paling baik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekerja yang halal itu bagian dari kewajiban. Makanya di dalam hadis yang lain, talabul halal faridun ba'dal faridoh. Ya, mencari rezeki yang halal adalah suatu kewajiban setelah kewajiban yang lain. Jadi kalau kita sudah sholat, jangan hanya zikir diem di dalam masjid. Ya. Ini walaupun nanti juga ada sebenarnya rezeki karena tawakal gitu ya, tapi sebaiknya adalah setelah kita sholat ya, kalau siang hari bertebaran di muka bumi, kan itu perintahnya dalam surat Al-Jum'ah. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah selesai ditunaikan sholat, yaitu sholat Jumat, maka segeralah kalian bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah ya. Dan janganlah lupa untuk berzikir, selalu diiringi dengan berzikir, memohon kepada Allah. Misalnya ya doa seperti tadi ya, yang dijelaskan di dalam surat Az-Zariyat tadi, ini menjadi zikir kita ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ini sambil berdagang misalnya gitu, atau sambil bekerja apa pekerjaan yang halal tadi, sambil menyebut-nyebut nama Allah, membaca ayat Allah atau doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma ya Ghani Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, ya Razzaqu ya Syakur, ya Wahhabu ya Mujib.
Aghnini atau aghnina bihalalika an haramika wa bifadlikal alimu amman siwaka ya Allah ya Karim. Nah, ini contoh-contoh zikir atau wirid untuk mempermudah ya usaha kita supaya usaha kita itu diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rezeki. Kalau saya dulu di kampung sama orang tua itu ya sehari-harinya bikin kerajinan dari kipas anyaman bambu ya. Jadi begitu ya, kita sekolah dulu saya ingat ya membuat kipas anyaman bambu, kemudian apa namanya untuk yang orang mencari ikan itu ya seperti bubu dan sebagainya begitu. Kita buat kerajinan seperti itu. Ya termasuk ya pengki yang dari anyaman bambu dan sebagainya. Kita dulu begitu ya. Sambil ngaji ya kita kadang-kadang kalau ada pengajian, ada jamaah malam Jumat gitu ya Pak. Malam Jumat itu kita bergilir dari apa namanya masjid ke masjid, giliran dalam 1 bulan 4 kali bergilir. Tapi di situ kita nawarkan kerajinan, ya nawarkan kerajinan di luaran. Nah itu adalah bagian dari apa usaha ya. Kalau di kota susah ya jalan begitu ya. Kalau di kampung masih bisa. Termasuk kipas untuk tukang sate itu yang dari bambu ya, anyaman bambu. Ya, dan sejenisnya lah anyaman-anyaman itu. Nah itu pertama, jadi rizki yang diturunkan Allah karena bekerja dan karena berusaha, tentu dengan yang benar ya usahanya. Kemudian yang kedua, pintu rizki yang kedua adalah yang diberikan Allah karena takwa. Jadi benar-benar karena takwa, karena taat ya kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ini dijelaskan sangat nyata ya di dalam surat At-Tolak ya, ayat yang kedua dan ketiga. Ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia, maksudnya Allah, akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi dan akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Jadi orang-orang yang bertakwa itu ya rezekinya sudah dijamin, nggak ketukar juga gitu ya. Orang yang bertakwa, yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajak kepada jalan Allah, sehingga taat kepada Allah, kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah, maka orang itu akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Nah ini karena ketakwaannya, yang komitmen, yang konsisten, yang istiqomah, ya sesuai dengan janji ikrarnya kepada Allah, ya kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah itu tidak pernah melakukan kesyirikan, kemudian tidak berbuat zalim, tidak mencurangi orang, dia tetap taat kepada Allah, maka Allah akan kirimkan rezekinya. Ya dari siapa? Ya mungkin sesama manusia dan sebagainya. Ya atau juga ketakwaan tadi, orang yang bertakwa kan juga orang yang rajin bekerja, tidak bermalas-malasan. Maka dia akan diberikan atau dikirimkan rezekinya, didatangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pintu rezeki yang ketiga. Rezeki yang diberikan Allah karena banyak istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Salah satu ulama itu ketika ditanya, ada seseorang yang bertanya dalam sebuah pengajian besar, seorang punya masalahnya tentang kesulitan rezeki, masalahnya tentang kondisi anaknya yang susah dididik, masalahnya adalah istri yang mungkin juga tidak taat sama suami. Pertanyaan beda-beda. Ya, kemudian masalahnya sakit tidak sembuh-sembuh. Kemudian masalahnya lagi, kemudian kesulitan yang lain. Jawabannya sama, perbanyaklah istighfar kan gitu ya. Jawabannya sama. Kemudian diprotes sama jamaahnya. Ya Syekh, ya Imam, kenapa pertanyaannya berbeda-beda tapi kok jawabnya sama? Perbanyak istighfar kan gitu ya. Nah itu kemudian dijelaskan. Ya, dijelaskan oleh imam ini atau oleh syekh tadi, bukankah kalian pernah mendengar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, man aksarul istighfar, barang siapa yang banyak beristighfar, maka Allah akan memberikan ketenangan di dalam hatinya dan akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah disangka-sangkanya. Hadisnya sahih, dijelaskan gitu. Akhirnya pada menyatakan sami'na wa ata'na. Akhirnya mereka praktekkan, ternyata benar. Semua permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dengan banyak istighfar, ya kemudian Allah lepaskan masing-masing, ya kemudian diberikan rezeki, disembuhkan dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari hadis yang perlu kita yakini, karena segala sesuatu ini harus kita imani dengan keyakinan yang kokoh, yang jelas ya.
Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an surat Nuh ya, surat Nuh ayat 10 sampai dengan 11. Ini tentang istighfar ya. Dijelaskan di samping hadis Nabi tadi, kemudian di dalam Al-Qur'an Allah juga menjelaskan. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi Allah akan turunkan banyak anak dan hujan sehingga tumbuhlah berbagai macam keberkahan dari hujan itu ya. Dijelaskan dalam ayat ini, maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat dan membanyakkan harta-harta dan anak-anak kalian, serta mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Nah, ini adalah bagian dari mengundang pintu-pintu rezeki. Allah turunkan hujan, dengan hujan itu tumbuh tanaman-tanaman yang diusahakan oleh para petani gitu ya. Kemudian diturunkan keberkahan ya, sungai-sungai mengalir bisa untuk irigasi dan sebagainya. Itu adalah bagian dari pembuka rezeki, yaitu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperkuat dengan hadis Rasul tadi, man asharul istighfar ya. Dan siapa yang banyak atau memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan di dalam hatinya, kemudian memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi, dan akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangkanya. Kemudian pintu rezeki yang keempat yang diberikan Allah karena silaturahim. Silaturahim artinya memperlebar, memperluas jaringan. Ya, jaringan kekerabatan, jaringan persaudaraan, jaringan ukhuwah. Semakin luas jaringannya, maka pemasarannya semakin luas pula. Nah, ini adalah pintu-pintu rezeki. Orang yang rajin bersilaturahim, yang tadinya nganggur, bisa ketemu pekerjaan. Itu nggak Pak? Ya, kadang-kadang ada yang butuh pekerjaan, begitu sering ketemu, ya kerja di mana sekarang? Udah nggak kerja. Mau nggak kerja di tempat kita kan gitu kadang-kadang ya. Nah, ini pintu-pintu rezeki dari silaturahim. Jadi jangan pernah ya kita malas bersilaturahim. Kalau kita sekarang ini kan ada mencari rezeki cuma di rumah, yang pakai gadget. Ya ternyata itu rezekinya belum tentu berkah Pak, karena ada kemungkinan riba. Apalagi ternyata itu penipuan, judi online dan sebagainya. Ya bahaya. Jadi kita harus nyari rezeki dengan banyak silaturahim. Kemarin ketika kajian hari Selasa tanggal 19 ya, tentang pentingnya membangun ekosistem lingkungan hidup kita yang halal dan baik, itu sebenarnya banyak usaha-usaha yang mestinya bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Termasuk diantaranya adalah menyediakan ayam-ayam potong itu ya. Pengusaha ayamnya kan sebenarnya sebagian juga orang-orang muslim. Cuman akhirnya kemudian pemasarannya karena kita yang kurang kurang konsentrasi atau mungkin tidak tertarik untuk bisnis itu ya, sehingga kemudian bisnis itu dilakukan oleh orang lain yang kadang-kadang ada unsur-unsur diberikan zat pengawet dan sebagainya, apalagi ayam tiren dan sebagainya, itu juga ternyata banyak terjadi. Nah, ini adalah bagian dari pintu yang mestinya diusahakan oleh kita. Ada teman yang punya usaha ya, sebenarnya dia punya ayam banyak, artinya pemasok ya sudah ada, dan juga pengusaha gas di wilayah Bogor Utara gitu ya. Pernah diskusi, Ustadz cariin anak-anak muda yang siap untuk berusaha jual ayam potong yang sertifikasi halalnya kita bantu dan terus kita awasi. Ya, sampai sekarang belum ketemu Pak nyari anak muda yang gitu ya. Padahal pasarnya sesama muslim luas sekali. Antar jamaah kita saja itu kalau misalnya komitmen terhadap halal, insya Allah bakal menjadi pasar yang merajalela gitu ya. Selama ini kan di pinggir-pinggir jalan itu ada yang ditimbang gitu kan. Ternyata ya meragukan. Ya, apalagi sudah direndam itu di ember yang pengawetnya dan sebagainya itu. Ya, ini adalah bagian dari sebenarnya adalah pintu rezeki dari silaturahim. Ya. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, hadisnya sudah pernah dibaca, saya yakin, di Sahih Bukhari Muslim nomor 5986, di Sahih Muslim 2557. Ya, Rasul bersabda,
man sarrahu ayyabsatu lahu fi rizqihi wa ayyun sa'a lahu fi azarihi fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang, yang ingin ya dilapangkan rezekinya oleh Allah dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia suka membangun atau menghubungkan silaturahim. Ini kadang-kadang kalau diajak silaturahim ya datang lo lagi gitu ya Pak, diajak silaturahim dan sebagainya. Padahal kadang-kadang silaturahim itu seperti tadi ingin menawarkan peluang-peluang usaha atau pintu-pintu rezeki yang bisa dikolaborasikan atau dikerjasamakan, terutama dengan aktivis-aktivis anak-anak muda ini. Ya, jadi di samping penghafal Al-Quran, di samping ahli di dalam ilmu nahu sorab dan sebagainya, mestinya juga memiliki komitmen untuk mencari rezeki yang halal, ya seperti Nabi Daud tadi. Ya, dan ini pintu-pintunya sebenarnya banyak, di antaranya melalui silaturahim. Kemudian yang kelima, ya pintu rezeki yang kelima, rezeki yang diberikan Allah karena banyak bersedekah dan berinfak dan bersedekah. Jadi berinfak dan bersedekah itu juga mengundang pintu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah akan balas dengan berlipat ganda. Ya, apa saja yang kalian infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Artinya ini jadi janji dari Allah. Apa yang dikatakan firman Allah Subhanahu Wa Taala pasti benar adanya, dan banyak buktinya ya, orang yang banyak berinfak bersedekah itu ternyata rezekinya terus mengalir. Sementara orang yang bakhil gitu ya, menghitung-hitung ya tidak merasa cukup dan sebagainya, akhirnya malah rezekinya gampang musnah. Ya, apakah karena sakit, apakah karena kebakaran atau kebanjiran atau apalah gitu ya. Jadi ternyata banyak berinfak dan bersedekah itu juga merupakan pembuka pintu rezeki. Banyak hadis tentang ini ya. Jadi rezeki kalian itu sebenarnya diturunkan, mengalir karena banyaknya orang fakir yang kalian bantu, misalnya begitu ya. Jadi orang yang membutuhkan sering dibantu, maka rezekinya akan terus dialirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu infak ini juga tidak boleh terlalu mengulurkannya, tapi juga tidak boleh bakhil. Ya, infaknya itu kalau di dalam surat Al-Furqan itu ya, pengeluarannya itu ya yang sedang-sedang saja. Artinya sedang di sini ya sesuai dengan kondisi ya. Tetapi dalam keadaan tertentu ya bisa saja kemudian agak sedikit banyak ya. Sedikit banyak itu maksudnya lebih banyak daripada biasanya. Jadi jelas sekali bahwa banyak bersedekah itu juga merupakan pintu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, pengundang rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah menjelaskan dalam hadis Sahih Muslim, "Naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta kalian. Jadi banyak bersedekah, zahirnya kelihatannya tampak berkurang dari 5.000 atau dari 50.000 diberikan 5.000, tinggal 45.000, diberikan lagi 5.000, tinggal 40.000. Tapi nanti kembaliannya dari Allah yang lain itu ya tidak dalam bentuk uang material, tapi dalam bentuk yang lain itu lebih besar. Biasanya seperti itu ya. Dan ini ya kalau saya sih sudah merasa ya seperti ini yakin. Ya, bahkan ketika keluar pintu rumah kita punya niat untuk bersedekah sekecil apapun, ya punya niat saja, malaikat penjaga pintu kita itu ada 2 malaikat ya, kemudian sudah berdoa ya. Ya Allah, karena ini berniat berinfak, bersedekah gitu ya, maka berkahilah hartanya, lipat gandakan pahalanya, dan berikan kembaliannya. Ini doa malaikat. Jadi ini pintu rezeki yang kelima yang dijelaskan oleh Allah maupun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, rezeki yang diberikan Allah karena banyak bersyukur. Banyak bersyukur maksudnya menggunakan karunia Allah itu secara benar. Tidak semena-mena, tidak tidak berlebih-lebihan, apalagi tidak untuk berbuat maksiat. Jadi disyukuri rezeki yang diberikan Allah itu, kemudian disyukuri, ditempatkan, digunakan yang baik. Ya, bukan untuk berfoya-foya atau untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Jadi maksudnya bersyukur seperti itu. Nah, ini kan janjinya di dalam surat Ibrahim ya, surat Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur maka kami akan tambahkan. Ya,
karunia yang Allah janjikan itu akan ditambahkan. La in syakartum la azidannakum, akan ditambahkan karunia yang lain. Wala in kafartum inna adzabi lasadid, dan siapa yang kufur terhadap nikmat karunia dari Allah maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bagaimana azabnya sangat pedih? Tiba-tiba kebanjiran, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba kehilangan, tiba-tiba kecelakaan dan sebagainya. Akhirnya kemudian itu bagian dari kesedihan yang luar biasa. Nah, ini adalah bagian dari pembalasan kalau tidak bersyukur. Nah, kemudian yang ketujuh, ini yang agak berat ini Pak. Ya, yang ketujuh ini resikonya berat ya, kalau dijelaskan di pengajian emak-emak pada protes soal ini. Rizki yang diberikan Allah karena menikah. Ya, karena menikah. Jadi menikah itu membuka pintu rizki yang baru. Gitu ya. Makanya diizinkan nikahnya sampai empat istri. Tapi tentu ini tidak boleh mengurangi jatah rezeki yang istri pertama, maka akan terjadi rezeki yang berikutnya. Maka poligami itu ada syaratnya ya, ada syaratnya. Kalau dalam surat An-Nisa itu jelas sekali, tidak boleh menzolimi istri pertama dan pengeluaran dari keluarga istri pertama, karena ibarat perusahaan Pak. Perusahaan itu sudah berjalan ya, sudah berjalan, kemudian ada pelamar baru atau membuka cabang usaha baru ya. Jadi ya istri baru juga harus istri yang punya kapasitas yang nanti bisa untuk mengundang rezeki baru kan gitu, istilahnya bikin anak usaha yang baru. Jadi tidak boleh mengganggu institusi yang pertama. Jadi begitu maksudnya. Kalau poligami, kita kan kadang-kadang melihat poligami asal nafsu aja ya Pak ya. Jadi gitu, harusnya ini seperti institusi yang sudah terbangun sejak lama ya, dari sama-sama miskin, kemudian istri dan anak-anaknya kemudian berhasil. Kemudian mau bikin institusi baru ya, keluarga baru, walaupun tadi keluarga baru juga masih tetap bersatu dengan institusi besar pertama, tapi tidak boleh kemudian institusi pertama kemudian runtuh kehormatannya atau rusak jadinya kan gitu. Dari situlah makanya penafsiran di dalam surat An-Nisa ya tentang nikah itu atau poligami itu ya harus begitu. Calon istrinya juga harus punya kapasitas untuk bisa menghasilkan rezeki yang baru. Jadi bukan numpang hidup atau malah morotin gitu ya. Ini bahaya gitu. Jadi ada persyaratan yang harus dipahami. Jadi kalau tidak mampu ya jangan kan gitu ya. Tapi menikah ini untuk anak-anak muda yang masih jomblo ya. Yang masih jomblo ini untuk anak-anak muda. Ya, karena apa? Dengan menikah itu kemudian Allah mudahkan rezekinya. Ini dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 32 ya. Rezeki yang Allah berikan karena menikah. Ya, karena punya anak, punya istri, maka sehingga masing-masing makhluk itu atau masing-masing hamba Allah itu istrinya, anaknya, Allah akan karuniakan rezekinya. Nah, ini di dalam surat An-Nur ayat 32. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jadi ini perintah untuk menikah ya, bagi yang masih jomblo ya. Apalagi kalau sudah punya kerjaan, kemudian punya kemampuan sehat, ya udah jangan ditunda-tunda. Ya nanti usia 30 tahun, nggak taunya nggak jadi gitu ya. 30 tahun ntar tambah lagi gitu ya. Kayak saya dulu Pak, ditanya sama orang tua ketika mau kuliah di Bogor gitu ya. Tenang ayah, saya mau menikahnya targetnya 30 tahun kan gitu ya Pak. 30 tahun baru nikah gitu ya. Kalau belum berhasil belum mau nikah. Tapi qadarullah ternyata baru usia 21 sambil kuliah sudah nikah gitu. Tapi dengan begitu rezekinya juga tetap datang mengalir. Ya, ketika itu masih kuliah Pak, baru naik kelas 2 gitu ya, sudah nikah. Karena apa? Daripada kemudian nanti melanggar hukum Allah kan gitu ya Pak ya. Kemudian orang tua setuju ya nggak ada masalah, kedua orang tua sudah setuju nikah. Ternyata rezekinya juga diberi kan gitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi ini karena janji Allah tadi, keimanan kita kepada janji Allah itu mutlak. Ya dijelaskan ini tadi ya dengan menikah. Ya orang yang daripada puasa nggak tahan gitu ya menikah gitu ya. Akhirnya Pak sambil kuliah ya sambil bekerja. Jadi gitu Pak, sambil kuliah sambil bekerja. Kerjanya di mana? Saya pernah ngajar Pak di BPK Penabur, gitu ya, ngajar matematika sama biologi sambil kuliah. Gitu ya. BPK Penabur kan non Muslim ya Pak, tapi kita bekerja di sana untuk menambah apa namanya ya biaya-biaya kuliah dan biaya keluarga. Tapi ini menikah ada perjanjian nikah Pak. Ya, walaupun sudah menikah 1 tahun kita nggak berhubungan. Ya, artinya kalau malam minggu apel sudah halal gitu, tapi nggak berhubungan. Ya, saya masih tetap di rumah kontrakan, istri masih tetap tempat orang tua gitu. Jadi gitu, apel paling tiap malam minggu gitu ya, jalan bareng, nonton bareng ya sudah halal, sudah punya buku nikah soalnya. Jadi gitu, tapi nggak berhubungan. Nah ini baru setelah mau wisuda baru
mau punya anak kan gitu ya, dan alhamdulillah rezekinya mengalir. Jadi begitu. Jadi karena menikah, cuman ini menikah yang pertama ya Pak yang tadi. Kalau menikah yang kedua pertimbangkanlah baik-baik ya, supaya institusi yang pertama tadi tidak rusak. Kecuali kalau institusi pertama sudah nggak terganggu ya, buat institusi baru, keluarga baru nggak apa-apa, dan harus akur ya, harus akur antara institusi yang satu dengan yang lain. Inilah yang disebut dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Baik, kemudian yang ke-8 ya, yang ke-8 itu rezeki yang diberikan Allah karena hijrah dan meninggalkan segala perkara yang dimurkai Allah. Makanya komunitas hijrah itu luar biasa. Waktu kita dakwah di Palu, sambil ada musibah waktu itu ya, gempa di Palu itu, mereka benar-benar menyadari gempa di Palu itu betul-betul membuat orang yang selama ini berbuatnya tidak diridhai Allah, termasuk pelaku ribawi ya, bank-bank konvensional itu sadar betul. Begitu ada gempa dan musibah di Palu itu, mereka benar-benar meninggalkan, keluar dari bank-bank konvensional, nggak mau lagi. Suami istri yang kerja di bank konvensional yakin inilah yang yang dijanjikan Allah atau yang diancamkan Allah ya, bahwa riba ya, orang yang hidup dengan riba itu diperangi Allah dan Rasulnya. Ternyata itu akhirnya mereka kumpul dengan kita, kemudian meninggalkan segala aktivitas ribawi atau hal-hal yang diharamkan Allah. Nah, kemudian bagaimana? Ada yang usaha kaos, ya, karena usahanya yang itu runtuh semua, habis, dan dia keluar dari bank akhirnya, bank konvensional, kemudian membangun usaha baru, ya, bahkan ada yang suaminya meninggal gitu ya, punya anak 2, termasuk di pesantren kan di Bogor, saya masih ingat. Kemudian tidak limbung, dia benar-benar hijrah. Ya, kesedihan itu membuat sadar bahwa Allah itu janjinya benar. Kemudian dia membangun usaha baru, ya, rumah jahit, membuat kaos dengan kata-kata yang indah-indah ya, kata-kata mutiara yang bagus. Nah, itu ternyata juga mulai dari awal ya, terus itu merangkak naik. Akhirnya diberkahi, dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita menginap di sana, ya, dari usahanya itu ya, dia cerita ya 2 tahun sebelum gempa itu sudah merasa bahwa akan ada musibah karena banyak maksiat di sana. Nah, 2 orang suami istri ini pegawai bank konvensional berhijrah, memulai usaha tadi dari kaos tadi. Memang jatuh bangun, tapi aset-aset dia yang dia punya yang memang asli bukan dari gaji yang dari bank tadi, itu utuh ya, yang dari bank, penghasilan dari bank dan sebagainya hancur gitu ya. Itulah mereka yakinnya di situ. Yang aset yang dia bangun dari harta halal, apakah dari warisan dan sebagainya, itu utuh Pak, tidak retak, tidak apa. Ya, tapi yang hasil jerih payah dari pekerja di bank konvensional hancur, sehingga dia menyadari betul. Nah, ini contoh ya dari hijrah. Kemudian komunitas hijrah itu membangun komunitas di sana, akhirnya dakwah hijrah itu masuk di sana ya. Ustadz Syafiq Reza Basalamah, Ustadz semuanya ya, Ustadz-Ustadz yang seluruh pergerakan diundang ke sana, kita ketemu di sana. Nah, itu semangatnya begitu. Maka banyak pertanyaan, kayak kemarin pengajian hari Rabu ada ibu-ibu bertanya, Ustadz, anak saya kerjanya di bank, masih konvensional, tapi susah nyari kerja di tempat yang baru, gitu kan. Akhirnya ibunya, kalau biasanya ibunya itu biasa ngaji, ibunya itu ketika anaknya tidak mau disuruh pindah dari bank konvensional, maka ketika dikasih hadiah atau sedekah dari anaknya nggak pernah mau nerima, ya, nggak mau menerima lagi, ya, diancam oleh ibunya, kalau nggak hijrah pokoknya nggak mau terima. Jadi gitu ya, ini saking ketakutannya kalau misalnya suatu saat terjadi musibah. Dan orang-orang yang hidupnya dari yang ribawi, itu memang hidupnya tidak tenang memang sih ya. Terakhir saya meruqyah di wilayah Bilabong, ya, ini juga sama, kita menyarankan hijrah sajalah, saya bilang gitu. Hijrah dari ribawi, saya bilang gitu, karena ya itu tadi gangguannya luar biasa, karena Allah memerangi. Ya, sehingga kemarin ingin diskusi dengan kita tentang membuka tadi Pak, membuka usaha ayam potong yang halal. Ini hijrah. Jadi dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah.
wasaatan. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, misalnya dia akan mendapati di bumi Allah itu tempat hijrah yang luas dan rizki yang sangat banyak. Jadi begitu. Kemudian yang ke-9, masih ada 2 lagi, kita tunda sedikit ya Pak. Yang ke-9, rizki yang diberikan Allah karena tawakal. Ini juga dari hadis ya, Rasul pernah bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki di mana ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Nah, ini contohnya saudara-saudara kita di Palestina, tawakal, mengalir rezekinya walaupun sekarang dicegat gitu. Itu ada saja yang mendatangkan rezeki. Yang terakhir yang diberikan Allah karena ilmu dan amal perbuatannya masing-masing, artinya tawasul dengan amalnya. Ilmu adalah bagian dari rezeki dan pemahaman agama juga rezeki, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dengan ilmu dan amalnya tersebut. Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan diperkuat oleh Imam Syafi'i. Jadi kita berilmu dalam rangka untuk memperkuat, mengundang rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beramal juga sama, untuk bagaimana mendapatkan rezeki yang cukup. Ya, sehingga yang disebut orang kaya oleh Rasulullah, apabila dia punya persediaan untuk makan esok hari, sehingga tulang belakangnya bisa tegak untuk beribadah, maka dia termasuk orang kaya. Nah, itu harus menjadi keyakinan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi tambahan semangat bagi kita, agar kita tidak terjebak kepada perilaku maksiat, karena kesulitan kondisi negara yang tidak baik-baik, supaya kita tetap istiqomah di dalam keimanan ketakwaan, sehingga Allah cukupkan rezeki kita sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.